Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, serta mati dan seterusnya. Manusia juga sebagai makhluk individu yang memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Begitupun dengan pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari kehidupannya dengan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan manusia dan lingkungan. Manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungan. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik karena manusia hidup di alam lingkungan dan lingkungan juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Jadi manusia butuh alam untuk kehidupannya dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Sehingga hal ini lahirlah suatu peradaban dengan istilah Toynbee sebagai akibat dari kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya dan manusia. Pentingnya lingkungan hidup ini telah disadari oleh masyarakat internasional sehingga tercermin dari adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati oleh masyarakat pada tanggal 5 Juni. Manusia selalu ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya dengan memanfaatkan lingkungan. Manusia dengan akal budi dan pengetahuannya banyak menciptakan teknik-teknik baru yang digunakan untuk mengontrol alam serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang. Penaklukan manusia terhadap alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan akan menimbulkan malapetaka bagi keberlangsungan hidup manusia, akan memberikan dampak baru bagi kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Lester Brown, seorang environmental, bahwa persediaan yang esensial dari sumber-sumber yang dapat diperbarui telah merosot dan teknologi yang ada pun tidak akan mampu mengembalikan pada keadaan semula. Hal ini berdampak pada terjadinya kemerosotan alam, sehingga walaupun sudah ada revolusi penghijauan, namun kenyataan stok hasil dari bumi, dari lingkungan masih rendah. Meskipun demikian, dengan adanya revolusi penghijauan, ini merupakan suatu bentuk kepedulian manusia terhadap lingkungannya. 36. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang peran manusia dalam lingkungan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, karena manusia secara kodratnya diberi akal budi yang memungkinkan adanya kebudayaan. Peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangatlah besar, sebab manusia memiliki kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Selain itu, manusia juga memberi pengaruh besar untuk lingkungan dan seluruh makhluk hidup, sehingga manusia menjadi makhluk yang dominan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, mencegah berbagai dampak negatif dari pengaruh manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Yang pertama, terjadinya pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri. Yang kedua, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.